Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas sorting record, sorting atau pengurutan record ataupun larik atau array. Sorting adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Urutan objek tersebut dapat menaik atau ascending dari data terkecil ke data yang lebih besar, ataupun menurun atau descending dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Metode sorting atau pengurutan ada 3: bubble sort atau pengurutan gelembung, selection sort atau pengurutan maksimum minimum, dan insertion sort atau pengurutan sisi. Bubble sort atau pengurutan gelembung adalah merupakan suatu metode pengurutan gelembung yang diinspirasi oleh gelembung sabun yang ada dalam permukaan air. Karena berat jenis gelembung sabun lebih ringan daripada berat jenis air, maka gelembung sabun akan selalu mengapung. Elemen yang paling kecil diapungkan, yang artinya diangkat ke atas atau ke ujung paling kiri melalui pertukaran. Proses pengapungan ini dilakukan n kali, sebanyak n kali langkah. Pada langkah pertama, larik 1 sampai dengan n akan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang sudah terurut, yaitu larik 1 sampai dengan larik ke i. Yang bagian kedua adalah bagian yang belum terurut, L larik I tambah 1 sampai dengan larik ke N. Kita langsung saja ke praktikumnya. File new. Hari ini saya mempraktekkan yang langsung ke recordnya. Ini kita mulai saja untuk langsung ke recordnya. Kita lanjut, ini praktikumnya include IO frame, include IO manip, kemudian include string, using namespace std, kemudian buat scratch mahasiswa, yang terdiri dari nama, karakter, ukurannya sini 25, kemudian name, karakter, panjangnya 6, titik koma, kemudian IPK pakai float, ini jangan lupa titik komanya, terus MHS daftar, misalnya kita pakai 10. Ini pengaturan maksimal startnya bisa menampung sampai 10 mahasiswa ya. Terus MHS itu bisa sama dengan temp, koma, ini bold untuk keluar, jadi ini bold tipe data, keluar ini yang nama variabelnya, jadi artinya bold keluar itu bisa ada 2, bisa false, bisa true. Kalau dia tipe datanya bold, dia bisa 2 datanya, kalau bukan false dia true. Kemudian ini tipe variabel nu, i, y, hot,
dapat jumlah yang begitu dulu ya. Kemudian put temp min. Ini kita buat dulu in main-nya supaya tidak bingung. In main ketika ini while adalah perulangan, jadi di sini while kondisi, itu artinya ini akan terus berulang ketika keluarnya bernilai masih bernilai false. Jadi kalau misalnya nanti kita pilihannya keluar sama dengan keluar atau keluar sama dengan true, maka while ini akan berhenti untuk mengulang, tapi selama while ini keluarnya nilai keluar itu masih tetapnya false, maka perulangan akan terus berlanjut. Ini cout utama cout input data mahasiswa cout turunkan data dengan algoritma bubble. Cout kalau pilih 2 berarti mengurutkan, pilih 3 berarti keluar. Ini keluar cout masukkan pilihan menu, satu kah, 2 atau 3. In menu. Jadi masukkan pilihan menu, sekali kita in untuk memasukkan pilihan menunya, pakai switch. Ini terserah mau pakai switch atau pakai if. Kalau ini coba pakai switch menu. Ingat kalau switch itu buka kurung perawat, tutup kurung perawat. Oke, 1 cout masukkan jumlah mahasiswa, masukkan jumlah mahasiswa, titik koma, in jumlah. Jadi ini untuk menampung, karena kan di sini 10, tapi kan biasanya kalau kita 10 itu sudah kecapean, jadi untuk mengatur berapa banyak mahasiswa yang kita mau input datanya, jadi bikin seperti ini dulu, masukkan jumlah mahasiswa, in jumlah, jadi nanti perulangannya akan sesuai dengan banyaknya jumlah. Makanya di sini while ini akan berulang jika I-nya sudah lebih kecil dari jumlah. Kenapa harus lebih kecil? Karena
ini indeksnya kan mulai dari 0, bukan mulai dari 1, maka harus lebih kecil daripada jumlahnya, tapi nanti hitungannya akan sama dengan jumlah. Buka kurung kurawal, jadi selalu seperti itu. Kalau dia lebih dari satu statement harus pakai kurung kurawal. Ini cout, masukkan min-nya, baru masukkan min. Ini kalau dia karena tadi pakai karakter, jadi kita ganti di sini f plus stdin get daftar i titik min daftar i titik min titik koma, kemudian saya copy saja ini untuk nama. Kita ganti ini nama dari sini, kemudian masukkan IPK-nya karena dia sulut, jadi kita tulis saja begini, masukkan IPK sama dengan titik koma in daftar i titik IPK. Nah, sekarang kalau dia karena dia while makanya ada i plus akan, jadi setiap satu kali misalnya i pertama itu jumlah sama dengan i-nya sama dengan, di sini bisa di jumlah pertama i-nya sama dengan 0. Ini kita bisa ini i sama dengan 0, jadi untuk pertama i-nya sama dengan 0, jadi kalau sudah memasukkan 1 otomatis i-nya bertambah dengan ini kode i plus plus, begitu seterusnya. Tot jumlah sama dengan tot jumlah tambah jumlah. Ini untuk menghitung jumlah dari yang sudah kita input. Jumlah total jumlah sama dengan total jumlah ditambah jumlahnya. Cout kemudian ini jangan lupa break, karena kita pakai switch maka pastikan jangan lupa untuk breaknya. Nah, sekarang kita case yang kedua. Ini kedua dan sampai ya ada salah. Ini harus ada tutupnya. Sekarang case yang kedua. Bubble. Ini kita memanggil metode bubble. Ini saya selesaikan dulu ya, baru kita buat bubble-nya. Cetak. Kemudian break kalau sudah. Ini
case 3. Ya, 3. Ingat, buka kurung tutup kurung, keluar sama dengan true, cout. Terima kasih. Kemudian break. Sekarang kita buat metode ini yang bubble cetak. Oke, jadi kita buat di sini prosedur bubble dan prosedur cetak. Ini void bubble, kita samakan ya, void bubble, dua-duanya buka kurung, jangan lupa for i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil daripada jumlah tadi, kemudian jumlah kurang 1, i plus plus. Kenapa jumlah kurang 1? Karena dia indeksnya mulai dari 0, jadi jumlah dikurang i lebih kecil sampai jumlah dikurang 1. Kemudian for lagi, for y sama dengan 0, titik koma, y lebih kecil daripada jumlah kurang 1, y plus plus. Kemudian jika daftar i titik yang mau diurutkan adalah secara ascending adalah IPK, maka daftar i titik IPK lebih besar dari daftar y tambah 1 titik IPK. Ini maksudnya misalnya sekarang daftar IPK-nya 3,4, kemudian selanjutnya itu y tambah 1, ini kan misalnya y-nya sama dengan 0, kemudian di sini y-nya juga 0. Kalau di sini dia bilang i-nya kan misalnya yang pertama itu nilai IPK. Contoh ini ya, saya bikin di sini. Misal di sini. Ini kita bikin dulu slide. Misalnya i daftar y titik IPK itu misalnya nilainya 3,5, kemudian daftar y tambah 1 itu 3,6. Sini pertanyaan, apakah jika daftar y titik di sini, jika daftar y, baik dulu, jika daftar y titik IPK lebih besar dari daftar y tambah 1. Berarti kalau kayak begini, jika daftar y titik IPK lebih besar, ini kan salah. Berarti tidak dilaksanakan ini. Tapi coba kalau misalnya tertukar begini, 3 sini, di sini 3, atau itu saja tadi misalnya begini kan. Nah, kemudian selanjutnya
selanjutnya lagi, ini 3,6 dengan 3,4 misalnya ada daftar selanjutnya, IPK selanjutnya, apakah daftar Y titik IPK lebih besar dari daftar Y tambah 1? Daftar Y tambah 1 itu yang di bawahnya. Apakah daftar Y titik IPK lebih besar daripada daftar Y tambah 1 titik IPK? Ini yang maksudnya daftar Y tambah satunya itu. Jadi sekarang sudah benar tidak? Sudah benar. Maka kalau sudah benar, maka term, jadi ini term untuk menampung variabel sementara daftar Y titik daftar Y. Jadi isi dari daftar Y-nya semua ya, tidak hanya IPK. Kalau dia bilang daftar Y berarti tidak semua, tidak hanya IPK tapi semua dari NIM, nama, IPK ditampung di variabel yang namanya ini MHS term, artinya dia buat lagi sebuah stretch. Ini kopian yang namanya term, kopian dari ini mahasiswa. Jadi ada dua nih sekarang stretch-nya, ada stretch yang memang ini yang yang daftar, ada stretch yang namanya term, dia adalah kopian dari mahasiswa. Jadi untuk menampung sementara. Jadi kalau yang ini kita lihat ini di sini daftar Y, ini artinya tidak lagi bahwa dia cuma menampung IPK, tapi dia menampung dari mulai NIM-nya, dari itu maksud tadi bahwa ini dibuatkan kopian dari stretch MHS ini yang mana namanya itu term. Jadi ada kopiannya ini namanya term. Term itu apa? Term itu juga sebuah record yang mana ada nama, ada NIM, ada IPK. Jadi dia untuk menampung sementara data ini. Ini daftar Y tidak hanya bilang IPK tapi dia sudah ada NIM-nya lagi. Jadi kalau misalnya IPK daftar Y titik IPK yang saya bilang tadi lebih besar dari daftar Y tambah 1, yang ini contoh yang ini misalnya ini kan lebih besar daripada ini, berarti kalau sudah lebih besar maka daftar Y yang sekarang itu tadi tidak hanya IPK-nya ya, dari namanya, dari ininya, dari namanya ditampung ke variabel yang namanya term. Daftar Y ini sama dengan daftar Y tambah 1. Jadi ceritanya daftar Y-nya term itu ditempatkan di daftar Y, dan daftar Y-nya sekarang ini kayak 2 gelas air minum. Jadi daftar Y-nya ditempatkan ini 3,6 ditempatkan ke term. Ini cocok, ini kan daftar Y ya, ini contoh, ini daftar Y, ini daftar Y, daftar Y, daftar Y ini Y tambah 1, ini daftar Y tambah 1. Jadi kalau ini disimpan ke variabel term, otomatis daftar Y kosong, daftar Y kosong. Maka daftar Y diisi dengan isi dari daftar ini, diisikan ke daftar Y. Seperti gelas air minum yang dituang, jadi daftar Y ini dituang ke variabel yang namanya term. Jadi otomatis daftar Y-nya kosong. Kemudian daftar Y tambah 1 ini diisikan ke daftar Y yang sudah kosong. Seperti itu. Jadi di sini seperti ini ya.
Jadi daftar Y ini diisi dengan daftar Y tambah 1. Ini, kemudian daftar Y tambah 1, ini, kemudian ini saya selesaikan dulu daftar Y tambah 1, kan kita mau mengurutkan, jadi daftar Y tambah 1 sama dengan term. Kembali lagi, karena ini kan 3,4 jadi daftar Y, yang 3,6 jadi 3,6 ini ada di term. Akan kita mau tukar 3,4 naik karena dia bilang ini 3,4 naik ke atas, jadi term sekarang berisi ini kembali daftar Y tambah 1 ini kosong, ini sudah kosong. Jadi yang ini yang 3,6 yang disimpan ke term akan digulirkan ke Y tambah 1. Jadi ini nanti ini sudah tertukar kalau seperti itu. Term ini isinya term kan sekarang 3,6. Jadi 3,6 ini akan ditukar lagi ke daftar Y tambah 1. Yang ini tadi sudah naik nih tuh ke daftar Y. Berarti daftar Y sekarang berisi 3,4, daftar Y tambah 1 berisi 3,6. Begitu algoritma bubble sort ini bekerja. Ini nah, sudah ini bubble-nya, sekarang cetak void out data setelah diurutkan out out ini dikasih artinya dikasih jarak 13 dari min-nya, tulisan min fokus saja ya. Nama tiga belas kemudian copy saja ini. Jadi ini baru menampilkan tulisannya, belum hasil dari isi variabel yang sudah diurutkan. Ini baru untuk menampilkan isinya, isi dari variabelnya. For i sama dengan 0, setengah i lebih kecil daripada jumlah titik koma i plus plus
Ini si Out. Oke, jalan. Ini baru menampilkan ini daftar I titik nim. Kita copy saja. Ini 30 nama, kemudian IPK, daftar I titik IPK. Untuk rumput awalnya kita copy lagi. Demikian, coba kita jalankan setting Discord. Ini masukkan pilihan, bisa pilih 1, 2 pilihan, masukkan pilihan, kita perbaiki dulu. Masukkan pilihan ini, saya bagus lihat. Ini masukkan pilihan, misal pilih 1 untuk pilih mahasiswanya, jumlah mahasiswa misalnya ada 3 orang, misalnya kemudian masukkan jumlah, satu jumlah mahasiswa. Saya perbaiki di sini ya, tidak ada titik koma tadi. Kemudian ini saya simpan di luar. Ini kemudian ini misalnya saya pilih 1, jumlah mahasiswa misalnya 3, ini mahasiswa 1144 3 hari. Iklim misalnya saya input IPK-nya 3,75, kemudian 041143 Rizka minnya 3,55, misalnya 041142 Rizka Oktaviana minnya 3,70 misal. Sekarang untuk mengurutkan saya pilih 2, ini datanya sudah terurut. Kalau kita ingin memperbaiki ini cukup misalnya 3 dulu ya. Terima kasih. Untuk memperbaiki itu tadi cukup perbaiki di ininya. Kemudian silakan compile lagi.
1. Input 3 mahasiswa 044144 Johar mencari PKKB 3,75, kemudian 044143 Rizka 3,55 misalnya tadi, kemudian 044142 Rizka IPK 3,70. Nah, sekarang untuk pengurusan ini kalau kurang ini kurang sininya berarti nanti tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan IPK ya tadi ya, nanti kurang di sini. Kita tambah di sini. Nah, kita run lagi. Ini 1 dengan mahasiswa 3 044144 Johar 3,75, kemudian ini 2 ini aja ini lanjut saja ya. Rizka IPK 3,55 misalnya 044142 Rizka 3,70. Kita ingin urutkannya nanti sisa perbaiki di ini. Demikian ini 3. Demikian untuk pelajaran sorting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.